Dan kita masuk, pembahasan kita masih membahas dosa-dosa besar, dan kita masuk pada bab ke-65, debat kusir dan perwakilan hakim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl." Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia sangat mengagumkan engkau wahai Muhammad. Maksudnya mereka orang-orang munafik. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau wahai Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan juga ternak-ternak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar dan berdebat. Kemudian juga Allah mengatakan, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi." Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, maksudnya bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Dan juga Allah mengatakan, "Wala tujadiluna ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Dan Nabi SAW mengatakan, "Inna abghadar rijal ilallahi aladul khasim." Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka berdebat. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini mu'allif rahimahullahu ta'ala memasukkan perdebatan dan dimasukkan dalam dosa besar. Maksudnya adalah perdebatan yang bukan mencari kebenaran, tapi perdebatan yang mencari kerusakan. Dia berdebat itu untuk merusak manusia, menyebarkan syubhat di kepala-kepala manusia, bukan dalam rangka mencari kebenaran. Karena berdebat dalam Islam itu sebenarnya tidak ada masalah, asal dengan cara yang baik, sebagaimana tadi Allah katakan, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Artinya boleh berdebat kecuali dengan cara yang baik dan mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan dalam rangka merusak manusia. Apalagi kemudian memutarbalikan ayat-ayat Al-Quran
menukilkan hadis-hadis palsu untuk memperkuat kebenarannya, maka tentu ini dosa besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i pernah berdebat dengan salah satu ulama di zamannya, namanya Abu Ubaid Al-Qasim rahimahullahu taala. Ketika itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdebat soal kalimat al-qur'u dalam Quran. Maksudnya wanita-wanita yang ditalak, maka idahnya itu 3 quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, maka masa idahnya adalah 3 quru. Lah ketika itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdebat dengan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam ini soal kalimat quru. Berapa yang dimaksud 3 quru? Lah ketika itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat quru itu artinya haid. Sementara Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam ini mengatakan suci dari haid. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai masa idahnya 3 kali haid. Tapi Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam mengatakan 3 kali suci dari haid. Artinya kalau 3 kali suci dari haid lebih lama dibandingkan haid, kan begitu, beberapa hari. Setelah berdebat panjang sekali, akhirnya kemudian tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Setelah perdebatan usai, maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala tiba-tiba mengatakan kepada Abu Ubaid Al-Qasim ini dan mengatakan, aku mengakui hujahmu sangat kuat dan aku mengambil pendapatmu dan aku meninggalkan pendapatku. Tiba-tiba di luar dugaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, justru Abu Ubaid Al-Qasim ngomong terbalik. Sesungguhnya ya Syafi'i, hujah yang kau sampaikan kepadaku sangat kuat dan hujahku lemah. Sekarang ku tinggalkan pendapatku dan ku ambil pendapatmu. Ya, tukar-tukaran pendapat tuh. Ya. Imam Syafi'i mengambil pendapat Abu Ubaidah Al-Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim pula mengambil pendapat Imam Syafi'i. Luar biasa. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita, apa kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah kalah berdebat dengan orang alim, tapi aku akan kalah kalau lawan debat ke orang jahil. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, ma jadaltu ahadan, tidaklah aku berdebat kepada siapapun illa wa atamannaitu annal haq fi yadi ghairi, kecuali aku berangan-angan bahwa kebenaran ada di pihak lawan debatku. Begitu para ulama, mereka kalau berdebat itu, kalau bisa yang menang itu kawannya, sebab kalau yang menang kawannya berarti dia dapat pengetahuan dari kawannya. Tapi kalau yang menang kita, ya itu saja pengetahuan kita, karena kita bisa mengalahkan lawan debat kita. Tapi kalau kita kan sekarang enggak, Bu. Kalau bisa kita yang menang lah, kan itu ya. Kalau bisa kita yang menang, kemudian kita permalukan orang yang kita debat. Dalam Islam tidak demikian. Hatta sekalipun, Bu, ibu di atas kemenangan, hujah yang ibu sampaikan itu jauh lebih kuat dibandingkan orang yang ibu debat. Kalau seandainya dengan separuh dalil saja ibu sudah mengalahkan musuh, tidak perlu ibu mempermalukan musuhnya. Ibu berdebat nih, ibu baru mengeluarkan 2-3 jurus, dia udah kalah, sudah, jangan dilanjutkan. Karena dahulu ada perdebatan imam
Sibawayh seorang ahli bahasa dengan Al-Imam Al-Kisai dalam bab bahasa. Sibawayh dikalahkan oleh Kisai. Saking malunya Sibawayh, maka dia menundukkan pandangannya, pecah hatinya. Kemudian dia pun malu menunduk, seolah-olah dunia sempit bagi dia. Tidak boleh. Kalau ibu berdebat nampak nih lawannya, walaupun kita ini memiliki hujah yang sangat kuat dan banyak sekali. Kalau dengan sekali dua kali hujah dia kalah sudah. Tidak usah dipermalukan lagi dia. Karena itu bisa memecahkan hatinya, bisa malu dia. Kita tidak boleh mempermalukan orang, kita hargai dia. Makanya kenapa ketika Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala persoalan Nabi minum di rumah Zainab, kemudian Hafsah dan Aisyah cemburu, akhirnya menuduh Rasul memakan makanan yang enak tapi berbau yang sangat busuk. Padahal Rasul itu tidak makan buah itu, Rasul hanya minum madu. Tapi karena kecemburuan dua istri Nabi ini, Aisyah dan Hafsah ini, mengarang-arang cerita. Akhirnya kemudian turun ayat bahwa keduanya mengarang-arang cerita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika itu melarang untuk menampakkan secara keseluruhan. Kalau menampakkan sebagian sudah merasa keduanya mengakui kesalahan, sudah sampai di situ. Tidak perlu dibongkar semuanya. Seperti ibu nih kalau memarahi anak, ya, ibu sebutkan satu kesalahan dan anak merasa menyesal, tidak perlu kemudian dirinci kesalahannya. Ibu menasihati suami dengan menyebutkan beberapa kesalahan, ia merasa bersalah, dia tahu dia salah, sudah, tidak perlu ibu ceritakan dari tahun ibu nikah sampai sekarang. Apain kan itu ya? Dia sudah ngakui kesalahannya kok. Jadi itu bagian dari menghormati hati orang. Lah dalam bab berdebat juga sama seperti itu. Kalau musuh kita sudah kalah, sudahlah, tidak usah kemudian dipermalukan. Yang lebih parah lagi, sampai kemudian perdebatan itu diceritakan lagi di orang-orang. Aku sudah debat dengan si Anu, habisi dia, bla 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 bla. Wih, pokoknya seolah-olah dia aja yang paling keren. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak demikian Islam itu mengajarkan dunia perdebatan. Islam itu agama yang indah, saling menghormati, saling menghargai, saling berlapang dada. Makanya di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang melakukan perdebatan ataupun jidal atau khusumah itu kalau dalam rangka untuk merusak bumi, menyebar syubhat. Karena begini Bu, kenapa kemudian perdebatan itu sangat dicela dalam Islam ya? Maksudnya perdebatan yang bukan dalam rangka mencari kebenaran ya. Karena efeknya itu, negatifnya itu banyak sekali. Seperti apa coba negatifnya orang berdebat itu Bu? Pertama, biasanya Bu, orang berdebat ini tidak jarang mereka berdusta. Tidak jarang mereka berdusta. Jadi orang yang melakukan perdebatan itu, kalau dia tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia tidak bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tak jarang dalam lontaran-lontaran kata-kata saat berdebat itu dia mengeluarkan kata-kata dusta, ataupun akhirnya tercipta permusuhan, kedengkian, kebencian karena mungkin dia kalah gitu ya, tidak terima, akhirnya tertanam dalam hatinya benci, tidak suka, marah ya. Ataupun tak jarang juga meremehkan orang, merendahkan orang karena dia merasa kuat hujahnya, direndahkannya kemudian lawan debatnya, dihinanya lawan debatnya. Atau tak jarang kemudian sampai akhirnya dia sombong, kemudian mengeluarkan kata-kata takfir, mengkafirkan, tafsik, mengatakan si fulan fasik, si fulan ahli bid'ah dan begitu seterusnya.
Akhirnya kemudian ujung-ujungnya mencela, merendahkan, menghina, kemudian mengeluarkan kata-kata laknat, atau terkadang kemudian suaranya meninggi, marah-marah, dan begitu seterusnya. Banyak. Kenapa kemudian dalam Islam itu gak usahlah hindari debat, ya, hindari berdebat. Berdebat itu memang dibolehkan, tapi kalau kira-kira kemudian tidak ada manfaat di dalamnya, tidak usah teruskan. Ngapain berdebat? Mendingan kita mengamalkan apa yang sudah kita pahami, itu lebih baik. Makanya di sini Nabi SAW sangat marah dan mengatakan, inna abghadar rijal ilallah aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka berdebat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga Raja atau Abu Yahya, seorang perawi yang cacat dan lemah, meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sukhtillahi hatta yanzil. Barang siapa yang berdebat tanpa ilmu, maka ia akan terus menerus dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan perdebatannya. Kemudian juga Hajjaj bin Dinar meriwayatkan dari Abu Ghalib dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat, ma dharabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidak akan tersesat satu kaum setelah datang petunjuk yang mereka berada di atasnya, kecuali setelah mereka melakukan pembantahan, berdebat. Kemudian Nabi SAW kemudian membacakan ayat Al-Quran. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, berdebat saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka berdebat, suka bertengkar. Lihat, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada umat yang suka berdebat. Dan ada hadis sebelumnya, orang yang berdebat tanpa ilmu itu, maka mereka akan terus menerus dalam kemurkaan Allah sampai meninggalkan perdebatannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah keluar di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah keluar di bulan Ramadan. Maksudnya keluar Nabi itu untuk menghabarkan tentang tanggal Lailatul Qadar, karena Nabi SAW baru saja diberitahu tentang tanggalnya. Ketika Nabi hendak memberitahu tanggal Lailatul Qadar, di tengah jalan ada dua orang yang berdebat. Ada orang yang bertengkar satu dengan yang lainnya sambil meninggikan suaranya dan menghina satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW berusaha mendamaikan orang berdebat itu. Ketika Nabi SAW keasikan mendamaikan dua orang itu, lupa Nabi SAW menyampaikan tentang tanggal Lailatul Qadar itu. Maka dari sini sebagian para ulama mengatakan sebab diangkatnya malam Lailatul Qadar, maksudnya pemberitahuan tanggalnya itu karena perdebatan dua orang sahabat yang kedua-duanya sedang berdebat, maka Rasul dilupakan. Bayangkan perdebatan itu mengangkat keberkahan malam Lailatul Qadar. Harusnya kita tahu tanggalnya kan sekarang, harusnya kalau seandainya ketika itu tidak ada yang berdebat, Rasul menyampaikan tanggalnya, alhamdulillah. Tapi karena gara-gara orang yang berdebat, akhirnya Allah angkat Lailatul Qadar dan Rasul lupa. Terpaksalah kita mencari Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Kita harus menghidupkan
10 malam akhir Ramadan baru kita memperoleh Lailatul Qadar itu. Lihat bagaimana perdebatan menjadikan diangkatnya berkah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha, wa bi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi SAW, aku menjamin sorga di tepi sorga, aku menjamin rumah di tepi sorga bagi seseorang yang bisa meninggalkan perdebatan meskipun mereka benar. Dan aku juga menjamin rumah di tengah sorga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di atas sorga yang paling tinggi bagi yang baik akhlaknya. Lah, salah satu maknanya tadi saya katakan di awal, bahwa orang yang akan dijamin mendapatkan rumah di tepian sorga itu adalah orang yang meninggalkan perdebatan walaupun di atas kebenaran. Pamannya kita mau berdebat nih, ramai orang yang menyaksikan. Kalau seandainya saya katakan tadi 1-2 hujah lawan debatnya sudah kalah, sudah tidak perlu dipermalukan di hadapan orang. Walaupun dia tahu, walaupun kita tahu kita yang menang dan kita bisa mengeluarkan semua jurus-jurus dalil-dalil kita dan dia bisa terkapar di situ dengan dalil kita. Tapi kalau dengan 1-2 hujah selesai sudah, jangan diteruskan. Ya, mungkin di hadapan manusia itu saja kemampuan kita katanya. Enggak masalah. Tapi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa adab yang harus dipahami, Bu. Yang harus dipahami ketika seseorang itu bagaimana caranya supaya jangan terjerumus kepada perdebatan kusir. Bukan mencari kebenaran, malah hanya mencari kemenangan atau dalam rangka menyebar syubhat dan kesesatan. Nah, ini bahaya. Pertama, tarbiyatun nafsi ala mahabbatillahi wa tauhidihi wa ma'rifatihi was-sa'i li tahsili mardhatihi. Mentarbiyah jiwa agar lebih mencintai Allah, mentauhidkan Allah, mengenal Allah dan berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita berdebat, Bu, tujuan kita lillah, karena Allah, mencari kecintaan Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka memperkenalkan Allah, dalam rangka mencari keridhaan dan keikhlasan Allah. Yang kedua, al-qiyam biwajibin nasihati wa tahalli bi adabiha. Yang kedua, jangan lupa saat berdebat itu tujuan kita memberikan nasihat, bukan mengalahkan orang itu. Tujuan kita memperbaiki orang itu supaya yang salah jadi benar, supaya yang lemah jadi kuat, supaya yang batil jadi benar, jadi hak, kan gitu ya. Jadi betul-betul tujuan kita itu adalah menyampaikan kebenaran kepada orang, dan itu dalam bentuk nasihat dengan dihiasi adab-adabnya. Kemudian yang ketiga juga al-ibtiad anit ta'allum fi fannal jadali wal munadharati. Jauhi belajar debat ataupun belajar membantah-bantah sebelum terjadi perdebatan itu. Karena ada itu orang yang berdebat tuh diajari bagaimana cara mengalahkan musuhnya, bagaimana cara, enggak perlu. Tujuan kita itu menasihati, tujuan kita itu hanya memperbaiki orang, bukan mengalahkan, bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran di situ. Kemudian juga kalaupun terjadi perdebatan, Bu, kita harus saling menghormati, saling memuliakan. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Bu, satu hari berdebat dengan muridnya, namanya Yunus ibn Abdil A'la as-Sadafi.
Kemudian keduanya saling berteriak. Yunus As-Sadafi ini tidak terima karena dia kalah debat dengan gurunya Imam Syafi'i. Akhirnya ada sesuatu dalam hatinya mengganjal kepada gurunya sehingga tidak mau teguran lagi gara-gara kalah debat itu. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ingin menunjukkan adab kepada kita. Dia datang kepada muridnya Yunus Ibn Abdul A'la As-Sadafi ini, kemudian mengatakan, ya Yunus, perkara-perkara yang banyak itu lebih banyak kita sepakati dibandingkan masalah-masalah yang kecil yang kita perselisihkan. Artinya kalau kita banyak kesamaan, sedikit perselisihan, kenapa mesti musuhan? Ya Yunus, jangan engkau la tuhawil intisar fi kulli ikhtilaf, berusaha untuk mencari kemenangan dalam setiap ikhtilaf, perselisihan. Terkadang kita ini berusaha menghibur hati orang lebih baik dibandingkan kemudian kita mempertahankan sikap kita. Ya Yunus, jangan kau hancurkan al-jusur, jembatan yang sudah kau bangun. Kadang-terkadang kalau seandainya engkau butuh, kau akan susah nantinya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, intakidil qaul lakin ihtarimil qail. Kau boleh mengkritik manusia, maksudnya ucapannya, tapi muliakan orangnya. Kau tidak suka dengan kata-katanya, tidak apa-apa, tapi muliakan juga orangnya lah. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan kepada Yunus As-Sadafi ini muridnya, kalau berdebat kau tidak suka dengan pendapat saya, tidak apa-apa, tapi hormati saya. Lihat bagaimana tingginya akhlak Imam Syafi'i kepada muridnya ini, mengajarkan akhlak dalam berdebat gitu ya. Kemudian juga di antara adabnya adalah mujanabatu italatil kalam. Kalau bisa Bu, kalau dalam dunia perdebatan itu diusahakan tidak usah banyak ngomong sana sini tidak jelas. Ataupun makin jauh daripada pembahasan, makin meluas daripada pembahasan, akhirnya enggak mengena dengan tujuan. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang jelas hiasi saat berdebat itu dengan akhlak-akhlak Islam. Tidak perlu mencaci, memaki, dendam, amarah dan begitu seterusnya. Ya gitu ya. Tetap santai. Kalau memang kita yang kalah, alhamdulillah, kita harus menerima kebenaran. Kalau kita di pihak yang benar, kita tidak boleh meremehkan pihak yang salah. Dan kita doakan semoga orang yang kalah debat dengan kita itu juga mau menerima pendapat kita. Tidak perlu kemudian kita merasa besar kepala dan mengatakan, tuh kan sudah kukatakan pendapatku lebih kuat, pendapatmu itu lemah, cemen, dan itu menghina namanya. Jadi tetap kita harus memperhatikan adab-adab ini. Karena debat itu ada dua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada debat yang terpuji, debat yang terpuji kalau maksud tujuannya debat itu adalah menetapkan sebuah kebenaran ataupun mengagungkan sebuah kebenaran. Jadi dia ingin menampakkan kebenaran, mengagungkan kebenaran, mengarahkan manusia kepada kebenaran dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka itu terpuji karena Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah lembut, dengan cara memberikan wejangan-wejangan yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik. Maksudnya berdebat dengan cara yang baik artinya perdebatan yang dipuji. Memang ingin menyebarkan kebenaran, tapi di sana ada perdebatan yang tercela, kata Syekh Utsaimin itu. Ketika tujuannya kebatilan, dia hanya ingin menyebarkan syubhat di kepalanya, menentang Al-Quran dan Sunnah. Seperti orang-orang liberal, mereka hendak berdebat dan mengotak-atik Al-Quran supaya sesuai dengan pemahaman otak kepalanya. Nah, itu debat yang tidak benar, debat yang tercela. Inilah yang dimaksud dalam pembahasan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya debat dalam rangka
membantah kebenaran, debat dalam rangka mencari kekayaan, debat dalam rangka mencari jabatan, debat dalam rangka mencari popularitas, dan begitu seterusnya. Dia tidak sedang mencari kebenaran, tapi sedang mencari kemenangan dan merendahkan orang lain. Kemudian di sini Nabi juga mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alimin wa jidalu munafikin bil Qur'an wa dunya taqtau a'naqakum. Sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa umatku, yakni tergelincirnya seorang ulama, perdebatan orang munafik terhadap Quran, dan kehidupan dunia yang memotong leher kalian. Lihat kata Rasul, 3 perkara yang ditakutkan kepada umatnya. 1, tergelincirnya ulama. Ulama kalau sudah tergelincir, dia sesat, menyesatkan orang banyak. Bahaya. Karena ulama itu didengar kata-katanya. Kalau sampai dia sesat, dia sesat pula orang. Nah, itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis yang lain itu, innama akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Sesuatu yang paling aku takutkan, kata Rasul, menimpa umatku ketika muncul para munafik yang mereka pandai berdiplomasi soal agama, pandai ngomong, ya, tapi menyesatkan orang. Itulah ulama su. Kemudian yang kedua, jidalu munafikin fil Quran, perdebatan orang-orang munafik terhadap Al-Quran. Karena orang munafik itu, mereka berdebat bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran mereka. Seperti ketika mereka mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya dan mengatakan, ma ra'ayna aqdhabu al-sunan wala ajbanu indal liqa. Aku tidak pernah melihat ada orang yang paling dusta lisannya, yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh yang paling serakah dalam urusan dunia kecuali mereka. Maksudnya Rasul dan para sahabat. Maka turunlah ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian berani mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan karena kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Datang orang munafik ini dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bermaksud itu. Enggak ada maksud kami mengolok-olok Rasul, ayat dan Allah, katanya. Wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab, katanya. Kami main-main saja, katanya. Kami sedang bersendau gurau saja, tidak ada keseriusan di situ, katanya. Tapi tetap Allah mengatakan, katakan kepada mereka, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Enggak usah cari-cari alasan. Jadi jangan sampai kemudian kita ini berdebat ala munafik dengan Quran. Wa dunya taqtau a'naqakum, ataupun yang ketiga, kehidupan dunia yang memotong leher kalian. Maksudnya kehidupan dunia yang memotong leher itu maksudnya seolah-olah di kepalanya hanya dunia dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, dunia saja. Seolah dunia mengikat leher dia. Kemudian Nabi juga mengatakan di sini, al-mira'u fil Quran kufrun. Memperdebatkan Quran adalah kekufuran. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW, man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sukhtillahi hatta yansi. Barang siapa yang melakukan pertengkaran dalam kebatilan sedangkan ia mengetahuinya, maka ia akan terus-terusan berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan perdebatannya. Dan Allah katakan, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Sungguh ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan, innama akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah. Dan Nabi juga mengatakan, al-haya'u wal iyu syu'batani minal iman wal badha'atu wal bayanu syu'batani minan nifaq. Malu dan sedikit bicara adalah cabang dari iman.
sedangkan perkataan keji dan ucapan yang dibuat-buat, difasih-fasihkan merupakan cabang dari kemunafikan. Karena di antara ciri-ciri munafik itu kan idza khasama fajar. Kalau dia berdebat itu Bu, orang ciri-ciri orang munafik itu kalau dia berdebat fajar, dia melakukan kefajiran. Ibu berdebat dengan saya, kemudian ibu kalah, sakit hati ibu, cari dukun, tolong debat sihir Abu Merah itu. Kenapa? Pak tahu sakit hati saya kalah debat dengan dia. Dah main dukun tuh, ataupun nyewa preman, hajar aja tuh Abu Merah. Kenapa? Dia sudah mempermalukan saya katanya. Saya kalah debat dengan dia. Fajar, kadang-kadang dia fajir, jahat. Ya, terkadang ciri-ciri orang munafik itu kalau berdebat kalah, berbuat jahat dia. Entah mencela dengan celaan yang menyakitkan, entah menghina dengan hinaan yang sangat menyakitkan, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan cara kezaliman. Itu ciri-ciri munafik itu. Ya. Makanya jauhi perdebatan, karena perdebatan ini tidak ada manfaatnya. Ya, debat itu tidak ada manfaatnya. Yang manfaat dalam kehidupan kita itu justru kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tanpa harus diperdebatkan. Sami'na wa ata'na. Kalaupun harus berdebat itu ya sesuai dengan kapasitas ilmu. Jangan yang tidak dikuasai diperdebatkan. Itu namanya debat kusir. Karena manusia itu Bu, umumnya adalah hubbul intisar wal intiqam. Dia suka ingin menang dan suka membalas. Itu tabiat buruk kita. Tabiat buruk kita kalau debat itu kita yang menang, kemudian kita habisi lawannya. Lah kalau sudah seperti itu Bu, kadang-kadang lebih daripada itu akhirnya ijab, muncul kesombongannya, muncul ujubnya. Kalau sudah muncul ujub, maka mulai sombong. Kalau sudah mulai sombong, jadi iblis dia. Ya. Jadi debat itu sebaiknya tidak perlu dilakukan kecuali memang oleh pakar-pakar debat yang mereka menguasai ilmu perdebatan, yang menguasai ilmu yang akan didebatkan. Karena banyak orang yang berdebat dia tidak menguasai ilmu itu kemudian berdebat Bu, akhirnya kelimpungan sendiri, stres sendiri, malu sendiri, kan itu ya. Jadi sebaiknya saya nasihatkan ibu jauhi perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara yang dikatakan mu'alif rahimahullahu ta'ala bahwa menempatkan perdebatan atau pertengkaran sebagai dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair, karena ini meniru orang-orang musyrik. Ya, ketika Al-Quran datang kepada kita dengan banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti perumpamaan dengan seekor lalat, seekor laba-laba, sarang laba-laba, ataupun perumpamaan air, perumpamaan api ketika membicarakan masalah orang-orang munafikin. Maka orang-orang musyrik Arab di zaman Rasul mengatakan wa qalu a'alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadadan balhum qaumun khasimun. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik sesembahan-sesembahan kami ataukah dia? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi berdebat yang seperti ini yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab.